Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah, jamaah Masjid Al-Mubarakah maupun jamaah yang datang dari masjid sekitar, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin kajian kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi, amin. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Ini masih tentang ikhlas. Al-a'malu, amal itu kata Imam Ibnu Athaillah, suwarun qa'imatun adalah gambaran yang terlihat. Maksudnya apa ini? Maksudnya amal soleh kita yang bersifat jasmani itu kelihatan. Bahkan amal soleh kita yang bersifat hati juga bisa kelihatan di zahir. Amal soleh itu Pak, kayak sholat kan kelihatan ya. Ngaji kelihatan, sedekah kelihatan, puasa kelihatan, haji kelihatan. Itu yang bersifat zahir. Ada amal hati kelihatan juga di zahir. Orang kalau lagi bete, hatinya kesel, biasanya kelihatan di zahir manyun, kan gitu kan? Nah, atau dia kalau lagi nggak ikhlas kelihatan juga biasanya. Orang lagi dengki itu sebenarnya amal hati, dengki itu. Itu biasanya orang dengki itu kan amal hati. Kalau dia jelek itu kan dengki berarti. Itu kelihatan juga di zahir. Bagaimana kedengkian orang? Tahu dari mana? Mulut ngomong. Orang dengki kedengeran dari omongannya atau dari sikapnya. Nah, itu. Kebalikan dengki, orang yang tak punya dengki, pemaaf, ikhlas, ridho, itu kelihatan dari omongannya, dari sikapnya. Nah, amal itu kata Imam Ibnu Athaillah, dia terlihat dari sisi bentuknya. Kita bisa lihat orang sholat, orang puasa, orang haji, orang sedekah, orang yang ikhlas, orang yang amal hatinya tadi disebut ya, apakah dengki biasanya kelihatan. Atau kebalikan daripada dengki ya, kelihatan biasanya. Tapi wa arwahuha, ruh, jiwa, nyawa daripada amal adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adalah ketika ada atau wujud sirril ikhlasi, rahasia ikhlas, fiha, dalam amal itu. Nah, kalau kelihatan ada ikhlasnya, lah itu baru amalnya berkualitas. Cuma masalahnya mengetahui sebuah amal itu di situ dilakukan dengan ikhlas apa tidak, ini tidak gampang. Kenapa? Sebab dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, annahu su'ila 'anil ikhlasi, bahwasanya Nabi Muhammad itu ditanya tentang ikhlas.
Faqala hatta as'ala Jibril. Nabi ditanya, ya Rasul, orang itu kalau sholat ikhlas taunya gimana? Misalnya kalau sholat ya misalnya. Ya Rasul, orang kalau sedekah ikhlas tuh taunya gimana? Misalnya nih, misalnya sedekah. Nabi bilang, hatta as'ala Jibril. Waduh, untuk tahu orang itu ikhlas apa enggak, saya belum tahu. Saya tanya malaikat Jibril dulu. Jadi Nabi saja tidak tahu persis tentang si fulan ini ikhlas apa tidak. Sebab kadang-kadang itu zahir kelihatan, kadang-kadang tidak. Paham nggak ini? Kalau yang tidak ikhlas lebih mudah kelihatannya, lebih mudah maksud saya. Misalnya ada orang sedekah ngungkit-ngungkit, bangkit-bangkit kata orang. Apa namanya? Bangkit-bangkit. Itu kan kita bisa tahu berarti sedekahnya ikhlas nggak kira-kira? Enggak. Atau orang sedekah minta dipuji-puji atau memuji diri. Ini dulu masjid AC dari saya semua ini. Misalnya. Itu ketahuan. Lah orang yang tidak ikhlas lebih mudah diketahui daripada yang ikhlas. Yang ikhlas itu susah, Pak. Karena mengetahui orang itu ikhlas apa tidak itu susah, Nabi bilang saya tanya dulu siapa? Malaikat Jibril. Falamma sa'alahu qala, maka tatkala Nabi bertemu malaikat Jibril dan bertanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, untuk mengetahui keikhlasan seseorang dalam ibadah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, bagaimana? Nah, malaikat Jibril jawab, hatta as'ala rabbal izzah. Hai Nabi Muhammad, saya juga nggak tahu katanya. Si fulan sholatnya ikhlas apa enggak, ngajinya ikhlas apa enggak gitu. Nggak tahu. Kelihatannya sih ikhlas dia ngaji, tapi kalau hati saya nggak tahu. Kalau zahir kelihatannya ikhlas. Tahu dari mana? Ya zahir kan kelihatan tuh orang ngaji senderan bisa merem, enak banget tuh kayaknya gitu. Kelihatannya ikhlas, hatinya kan nggak tahu gitu ya. Nah, intinya malaikat nggak tahu dalamnya hati orang itu. Kata malaikat Jibril, hatta as'ala rabbal izzah. Nanti saya tanya dulu Allah katanya. Falamma sa'alahu qala lahu, maka tatkala malaikat Jibril bertemu dengan Allah, malaikat Jibril bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana kami bisa tahu seorang itu ibadah ikhlas apa tidak ikhlas? Si fulan sholatnya ikhlas apa tidak ikhlas, puasanya ikhlas apa tidak ikhlas, bagaimana ya Allah? Qala lahu, Allah menjawab pada malaikat Jibril, huwa sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia dari di antara rahasia yang aku miliki. Rahasiaku itu artinya itu bagian daripada rahasia Allah. Enggak dikasih tahu orang, Pak. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku akan menitipkan keikhlasan itu, meletakkan keikhlasan itu di hati orang-orang yang aku cintai dia. Masya Allah, ini kalimatnya dengerin. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasiaku, kata Allah, yang aku hanya akan berikan di hati orang-orang yang aku cintai. Itu artinya begini, orang itu kalau sudah ikhlas berarti dua, Allah cinta dia dan dia cinta Allah. Atau dibalik, dia cinta Allah dan Allah cinta dia. Udah pasti tuh orang yang ikhlas tuh. Karena dia hanya cinta pada Allah ketika melakukan satu amal, bukan karena makhluk atau bukan karena yang selain Allah. Salatnya, sedekahnya, ibadahnya bukan untuk pujian, untuk pangkat, untuk dan ini dan itu, bukan untuk Allah. Maka kata Allah, udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku berikan keikhlasan itu di hati orang yang aku cintai. La yattali'u alaihi malakun fayaktubahu. Maka kata Allah,
malaikat siapapun tak bisa mengetahui keikhlasan hambaku yang ikhlas sehingga dia bisa mencatat. Nggak bisa. Malaikat aja nggak bisa, Pak. Wala syaitanun fayufsidahu, dan tidak ada satupun setan yang bisa mengganggu keikhlasan hambaku yang benar-benar ikhlas. Kalau dia diganggu setan bisa, emang dari sononya belum ikhlas. Kira-kira gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi kata Allah, malaikat saja nggak bisa tahu nih yang ikhlas mana. Contoh. Ini malaikat, Pak, ini kita sholat tadi ya, berapa sop ini? Ada berapa sop? 10 misalnya. Ini malaikat cuman mencatat zahir. Si Fulan datang jam 4, si Fulan jam 4:15, si Fulan 4:30, si Fulan pas adzan, si Fulan menjelang qomat, si Fulan udah qomat, si Fulan rokaat pertama takbir bareng imam, si Fulan rokaat kedua, si Fulan tahiyat akhir udah mau salam. Dicatat semua, Pak, sama malaikat. Cuman siapa yang ikhlas? Malaikat oraweruh. Oraweruh apa namanya? Nggak tahu. Malaikat cuman catat dia datang jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nggak ada yang tahu. Boleh jadi kadang-kadang yang datangnya pas qomat lebih ikhlas dari yang awalan. Atau yang datang pas tahiyat akhir bisa lebih ikhlas dari yang takbir bareng imam. Bisa jadi. Yang datangnya tahiyat akhir itu ternyata dia mau berangkat mules. Daripada dia sholat nahan gak ikhlas, dikeluarin aja biar ikhlas. Akan begitu kan? Sementara yang takbir bareng imam sebenarnya dia mules, cuman takut gak kelihatan diomongin orang, datangnya gak awal, maka dipaksa sholat sampai ngeden nahan begini, goyang-goyang begitu. Nah gitu. Nah, tapi yang tahu begini hanya Allah. Itu jadi malaikat saja tidak tahu. Setan gak bisa ngerusak. Orang kalau sudah ikhlas dari sononya, setan gak bisa. Makanya setan bisa ditipu sama hamba Allah yang ikhlas. Kan setan pernah ngomong, ya Allah izinkan saya menggoda hambamu. Ya udah goda. Kata Allah kalau bisa, silahkan aja. Setan juga tahu diri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang memang sudah ikhlas dari sononya. Setan tahu nggak bisa. Setan tahu nggak bisa. Udah nggak bisa emang. Wah digoda nggak bisa, digoda nggak bisa. Ini orang ikhlas nih berarti. Gitu. Setan tahu. Saudara-saudara, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa Masya Allah, yang namanya ikhlas itu adalah amal hati yang betul-betul rahasia. Yang tahu ya hanya si pelaku dan Allah. Walaupun memang kata para ulama, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Wal ikhlasu ala 3 darajatin, dan ikhlas itu ala 3 darajatin, ada 3 derajat. Nah ini. Yang pertama, darajatul awami, ada ikhlas derajat kelas awam. Orang awam begini aja sudah disebut ikhlas, maksudnya begitu. Yang kedua, wal khawasi, adalah ikhlas derajat orang yang punya kedudukan khusus. Saya mengartikan awam itu begini. Darajatul awami saya mengartikannya ikhlasnya orang yang belum begitu dekat dengan Allah. Tolong catat, belum begitu dekat. Awam itu saya artikan belum begitu dekat. Kenal sama Allah tapi nggak begitu dekat. Sama kayak bapak-bapak ini, mungkin sholat bareng di masjid, ngaji bareng, dia paham, oh yang ono saya tahu no si ono. Deket nggak? Enggak. Ya orang kalau nggak deket kan artinya nggak biasa ngobrol lama kan gitu kan. Tapi kenal, tahu. Lah ada orang yang kenal Allah, pemilik langit dan bumi, tapi nggak begitu dekat. Lah itu emang orang awam begitu. Jadi orang awam itu orang yang kenal Allah Tuhannya, tapi dia nggak begitu dekat sama Allah. Kenapa nggak begitu dekat?
Ya karena dia lebih memilih dekat dengan makhluknya Allah, itu loh masalahnya. Lebih memilih dekat dengan makhluknya Allah, ya manusia, ya jabatan, ya ini dan itu. Dia milih dekatnya sama itu. Orang awam begitu, Pak. Lah ada yang disebut wadarajatil khawas, ikhlasnya orang khusus. Orang khusus ini saya mengartikannya ikhlasnya orang yang sudah dekat dengan Allah. Saya mengartikannya begitu, Pak. Seperti orang, dia kenal sama orang dan dekat lain. Orang itu kalau udah dekat, kadang-kadang berani ngutang ya. Ini kalau manusia gitu, kalau yang belum begitu dekat berani ngutang nggak? Hah? Kalau ada orang nggak kenal tahu-tahu di jalan berani ngutang, heran ini orang. Kata orang Jawa, rai gedek. Kata orang Jawa apa namanya? Rai gedek. Gedek itu apa, Pak? Muka tembok. Cuman tembok itu zaman dulu pakainya bambu. Bambu itu katanya orang Jawa bilang apa namanya? Gedek. Kata orang kita, muka tembok dia. Baru kenal sekali, belum deket langsung mau ngutang. Begitu katanya. Nah itu beda sama orang udah kenal lama gitu, udah kumpul lama, deket. Biasa kalau habis ngaji makan wuduk bareng gitu kan ya. Habis ngaji udah ngobrol bareng, lama-lama ngutang dah begitu. Itu orang kalau udah deket begitu kadang-kadang, kalau udah deket. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf itu guyonan. Tapi kalau ada yang kebetulan begitu ya barangkali aja barangkali gitu. Nah, itu namanya khawas. Khawas itu saya mengartikannya ikhlasnya orang yang dekat dengan Allah. Ada lagi wa khawasil khawas, ikhlasnya tingkatan khawasil khawas. Khawasil khawas itu tingkatan orang yang sangat-sangat dekat. Udah lain itu. Kalau tadi dekat, ini sangat dekat. Masya Allah. Orang kalau udah sangat dekat, susah ngomongnya, Pak. Ngomong sangat dekat. Ya. Lalu dalam konteks ikhlas, apa bedanya? Sekarang kita bahas. Kata para ulama, fa ikhlasul awami, ikhlasnya orang awam, atau orang yang belum begitu dekat dengan Allah sudah dikatakan ikhlas manakala huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Orang awam kelas kita nih sudah bisa disebut ikhlas manakala ketika kita ibadah sudah bisa mengeluarkan tujuan ibadah itu daripada tujuan-tujuan yang bersifat selain Allah, misalnya makhluk. Udah nggak pengen lagi dipuji manusia, nggak pengen lagi katakanlah tadi ya sifatnya duniawi, jabatan, enggak. Dia cuman pengen dapat ganjaran dari Allah. Tapi orang ini ketika ibadah selain minta ganjaran dari Allah di akhirat, dia masih pengen ma'atalabil hududid dunyawiyati wal ukhrawiyah. Dia pengen dapat ganjaran itu bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga. Contoh, orang awam ini sudah disebut ikhlas. Dia sholat tahajud. Malam, Pak, nggak cerita. Diem aja. Ada juga soalnya orang tahajudnya cuma sekali, ceritanya sebulan. Tahajudnya cuma sekali, jam 1 sampai jam 3. Tapi asal pengajian tanya terus sama ustadz, sama kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau tahajud jam 1 sampai jam 3, jam 4 itu boleh nggak Pak Ustadz? Soalnya kemarin saya tahajud begitu. Takutnya nggak boleh aja, mau tanya, begitu katanya. Begitu mulu, udah dijawab itu. Ini orang, kalau kata bahasa orang pakar komunikasi gitu ya, itu sebenarnya sedang merekayasa kesan bahwa yang bersangkutan itu ahli tahajud gitu loh. Kalau kata orang dalam ilmu komunikasi, ini orang sedang ingin merekayasa kesan. Merekayasa kesan itu bahasa agamanya riya gitu loh. Bahasa agamanya apa namanya? Riya, bahwa dia ini ahli tahajud. Padahal tahajudnya cuma sekali-kalinya, cuma nanya mulu gitu loh. Nah kalau ini jelas nggak ikhlas. Ini enggak, dia tahajud nggak cerita.
Cuman waktu tahajud doa sama Allah. Ya Allah, moga-moga sawah di kampung laku. Bisa buat berangkat haji. Harganya bagus. Saya mau tanya, orang tahajud sambil doa minta sawah lakunya harganya tinggi, boleh nggak? Boleh nggak? Berarti kan tahajudnya selain karena minta pahala dari Allah, pengen juga bagian dunia sawahnya laku. Orang awam kayak begini gak salah, emang baru sampai situ tingkatannya. Gak salah, tingkatannya baru sampai situ. Allah juga maklum. Yang kelasnya awam. Ada orang sedekah. Oh, dia tidak memperlihatkan sedekahnya. Bahkan gak mau diumumin. Saya kasih nyumbang Isra Mi'raj, tapi saya gak mau diumumin, Pak. Ya boleh. Itu kan kelihatan itu ya. Ada yang sengaja minta diumumin. Ya boleh juga, tapi kan tergantung niatnya apa. Kalau yang ngumumin pengurus masjid, ya kan memang kalau pengurus masjid ngumumin dalam rangka transparansi, kan tidak salah dong gitu ya. Yang repot begitu diumumin ada tulisan hamba Allah. Gak disebut buat almarhum pulan, hamba Allah 10 juta. Wah gede kan itu ya, gede nggak tuh nyumbang? Begitu dia duduk diumumin hamba Allah 10 juta, sumbangan buat Rajaban, penutupan pengajian tanggal berapa? 28, undang-undang senter ya. Tiba-tiba diumumin 10 juta, dia duduk di masjid, disenggol sebelahnya, tek, lo tahu nggak? Tuh hamba Allah gua itu katanya. Lah kalau itu berarti kan pengen ketahuan. Ini enggak, dia sedekah aja. Enggak ada pengen gitu, kasih blek. Tapi begitu habis sedekah, malam dia doa, ya Allah, moga-moga usaha tambah maju. Sebab kata nabimu dalam hadis, tidak akan berkurang harta jika disedekahkan. Begitu kata dia. Jadi dia orang nih sedekah, pengen dapat pahala akhirat, tapi juga masih pengen balasan apa namanya? Dunia. Di dunia dia pengen usaha maju. Salah enggak nih? Enggak salah. Emang tingkatannya baru sampai situ. Namanya ikhlasnya kelas apa tadi? Awam. Jangan-jangan kita begini semua ya, jangan-jangan ya. Nah bener ini. Lah berarti ngerasa ya. Kelas awam begini semua emang ikhlasnya. Ya sholat tapi masih pengen ini. Ya sedekah pengen usaha maju. Kan begitu kan? Apalagi kadang-kadang manggil yatim, doain bapak ya supaya bapak sehat, usahanya maju ya. Kalau bapak maju ntar kamu rutin dipanggil ke sini. Lah berarti kan begitu. Dia masih berharap supaya usahanya maju. Kalau bapak usahanya mundur, bapak nggak bisa ngasih kamu. Padahal ngasihnya 100.000. Ya dapatnya dia 20 juta atau 2 miliar itu. Nah ini derajat awam Pak. Nggak salah kalau ada orang memang sampai segitu tuh, emang baru sampai situ tingkatannya. Lah manusia itu memang kan proses dia mengenal kepada Allah Tuhannya itu bertahap. Orang awam yang tadi tak begitu dekat, sama seperti kita bermuamalah dengan sesama manusia yang belum begitu dekat. Ya segitu, orang belum begitu dekat kan mau ngutang aja malu tadi ya. Kalau belum begitu apa namanya? Dekat. Atau mau ngobrol lebih dalam malu, mau minta tolong malu. Kalau udah begitu dekat, lain. Lah, ada lagi nanti wa ikhlasul khawas, ikhlasnya orang yang sudah dekat dengan Allah, talabul hududil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Orang yang sudah dekat dengan Allah ketika dia ibadah, sholat, puasa, sedekah, doanya tak lagi meminta bagian dunia. Langsung akhirat. Kalau dia sedekah dia cuma minta balasan di akhirat. Kalau dia puasa, sholat dia cuma minta balasan di akhirat. Kenapa dia tidak sebut minta dibalas di dunia? Sebab orang yang dekat dia tahu gak usah minta pasti dikasih. Paham gak nih kira-kira Pak? Ah iya. Kayak saya sudah dekat ini sama pengurus, saya tahu.
Kasih apa coba? Itu. Ini pakai contoh-contoh sederhana kan gitu ya. Istri, apalagi dia sudah levelnya sangat dekat sama suami, jangan istri lah. Siapa? Anak udah sangat dekat itu kalau dalam perumpamaan. Adalah misalnya anak buah gitu, kerja sama bos. Karena dia udah dekat sama bosnya, dia paham. Dia sakit, izin bos sakit gitu. Oh iya, anak sakit bos, ya. Dia nggak ngomong minta bantuan berobat, bosnya udah tahu, dikasih tambahan. Ini buat nambahin lu beli obat kan gitu kan? Iya, gitu aja. Ini buat nambahin anak lu beli susu. Kan udah deket begitu. Lah orang yang sudah deket sama Allah, dia cuma minta balasan di akhirat. Di dunia dia tak minta, kenapa? Dia malu. Nah kita ini Pak, Masya Allah, kadang minta terus, Allahumma rizukna rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan wasi'an wadakan sahan mujallilan. Ya Allah beri saya rezeki yang luas, yang banyak, yang deres kayak hujan kemarin awal tahun. Rizki mintanya banyak gitu. Padahal dia nggak usah minta begitu aja. Subhanallah, kita ini nggak usah minta rezeki kayak gitu disebut secara detil. Kata malaikat, lo ya Allah lu minta lu detil amat proposal lu. Lu nggak usah bilang gitu juga, lu kelar ngaji asal sabar, lu sarapan nuduk lu. Uduk rezeki bukan kira-kira. Kalau sabar, kalau dia buru-buru ya udah silakan kan, itu namanya orang kalau nggak sarapan di sini di rumah ada rezeki. Maka orang yang sudah sangat dekat dengan Allah atau orang yang sudah dekat, dia nggak minta lagi bagian dunia, sebab dia tahu Allah pasti ngasih, gitu loh. Saya pakai bahasa yang semoga mudah dipahami ini, pola relasi kita dengan Allah dengan pola relasi kita dengan manusia itu kata nggak begitu dekat, dekat sama sangat dekat, itu bedanya. Ya kenal tapi nggak begitu dekat. Ada yang dekat, ada yang sangat dekat. Nah, kalau yang sudah sangat dekat lebih ajib lagi. Ini kelasnya para wali, para nabi. Kalau yang sudah dekat itu kelas para wali tadi. Kalau para wali itu dekat. Kalau udah kelas para nabi, top. Atau yang muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Wa ikhlasu khawasil khawasi, adapun ikhlasnya orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Ikhrajul hududzi bil kulliyah, dia bisa mengeluarkan permintaan atau meninggalkan semua permintaan dunia dan akhirat. Udah nggak minta apa-apa lagi. Dia nggak minta balasan bahkan di akhirat dalam bentuk surga. Tidak pengen minta balasan yang namanya bidadari. Terus fa ibadatuhum, ibadahnya orang yang sangat dekat dengan Allah, tahqiqul ubudiyati, adalah sungguh dalam rangka menyatakan bahwa dia adalah seorang hamba. Wal qiyamu biwadhaifir rububiyah, dan menjalankan perintah Allah Tuhannya. Sebagai hamba malu kalau minta dibalas. Kayak sama zaman dulu budak Pak. Budak itu kalau suruh kerja sama tuannya nggak pernah minta bayaran. Sebab budak itu sudah ditanamkan zaman dulu bahwa kamu harus terima kasih dikasih makan tuanmu. Karena budak dalam strata sosial pada masa lalu itu adalah strata masyarakat yang paling hina, dijual, dibeli, dijual, dibeli, nggak ada nilainya dia. Ya udah begitu memang pada masa itu. Sekarang sudah nggak ada perbudakan kan? Lah budak itu dia kerja nggak bisa dalam arti dapat duit karena dia budak. Masyarakat zaman itu tahu kalau orang ini budak nggak bisa dibayar. Kalaupun dibayar duitnya buat tuannya karena yang ngasih makan dia tuannya gitu loh. Lah budak kalau disuruh sama tuannya zaman dulu, dia nggak pernah minta apa-apa, sebab dia cuma tahu terima kasih, tuannya udah ngasih dia makan, tuannya ngasih dia baju, udah gitu doang, Masya Allah. Maka mau minta apa-apa malu.
Lah orang yang sudah sangat-sangat dekat dengan Allah, itu adalah orang yang sudah tak ada lagi permintaan kepadanya, karena malu mau minta, Allah udah ngasih terus. Maka kalau ada istri masih minta mulu sama suami, berarti sebenarnya belum begitu dekat sama suami. Paham gak nih kira-kira? Ya, istri masih minta mulu. Kata lakinya, emang lu kawin sama gue udah berapa tahun sih? Kayak gak paham aja sama gue. Lah abang lupa, apalagi saya gitu ditanya. Lah kalau dia paham kan dia ngerti suaminya itu seperti apa, kan gitu. Lah Allah itu seperti apa? Kalau hamba itu tahu bahwa Allah itu selalu membalas kebaikan hambanya di dunia dan di akhirat, dia nggak perlu minta, Allah kasih. Di dunia rizki pasti dikasih, di akhirat Allah pasti membalas. Dia nggak perlu minta secara khusus. Kalaupun dia minta, yang diminta cuma satu, keridhaan Allah. Ya, saudara-saudara, itu kenapa Ibnul Farid dalam satu syairnya dia menggambarkan contoh keikhlasannya orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah itu seperti ini, Pak. Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li araka. Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li araka. Laisa su'li minal jinani na'iman. Kata Ibnul Farid, ya Allah, jikalaupun aku pada saat berdoa meminta masuk surga, sebenarnya bukan nikmat-nikmat di surga yang aku inginkan. Misalnya aku berdoa, ya Allah, Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke surga. Bukan bidadari-bidadari surga yang aku inginkan, ya Allah. Bukan kasur-kasur surga yang katanya enak buat senderan. Bukan sungai-sungainya yang indah mengalir di bawah kebun-kebun. Bukan itu. Bukan juga makanan yang segala ada, buah-buahan yang mudah dipetik. Bukan itu, ya Allah. Ghaira anni uhibbuha li araka. Jikalau aku ingin masuk ke dalam surga, jikalau aku ingin meminta surga, sejatinya, sesungguhnya aku hanya ingin bertemu denganmu di surga. Ajib. Orang yang sangat dekat dengan Allah, dia cuma pengen ketemu Allah di surga. Kalau kita kan enggak, kelas awam, yang ditanya masih bidadari. Pak Kiai katanya kalau kita masuk surga itu, katanya kita dapat jatah bidadari 70 ya. Iya. Bini kita nggak iri tuh katanya. Kasih tahu bini lo, dia masuk surga aja udah syukur. Pakai iri-irian. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Itu cakep-cakep Kiai. Ah lu masih pakai begini yang ditanya bidadari. Di kelas awam masih bidadari aja yang dipikirin. Ya. Itu surga katanya sungainya kadang madu, kadang ini, kadang itu, kadang khomer gitu. Ya orang awam masih membahas nikmat-nikmat surga seperti itu. Tidak salah. Jadi saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggambarkan surga sesungguhnya sesuai dengan tingkatan pemahaman manusia terhadap Allah. Di Quran digambarkan surga itu ada sungai kan mengalir, ada min asalim musaffa yang airnya terdiri dari apa namanya? Madu, terdiri dari apa namanya? Susu, terdiri dari khamrin ladzatin lisyaribin, terdiri dari apa? Khamr. Ketika Allah menjelaskan ini, sejatinya Allah sedang menggambarkan surga pada orang yang kelasnya masih awam, gitu loh Pak. Tapi nanti ketika Allah menjelaskan surga dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga, saudara, pada hari itu
berseri-seri karena bertemu dengan Allah. Pada ayat ini di surah Al-Qiyamah, Allah sedang menjelaskan, kalau saya membaca ayat ini tadi penjelasan Ibnul Farid, berarti Allah sedang menjelaskan surga pada orang yang sangat dekat dengan dia, dengan Allah. Orang sangat dekat dengan Allah yang cuman kepengen ketemu Allah. Bahkan ketemu bininya aja udah nggak begitu pengen. Di dunia udah ketemu mulu katanya. Ya ketemu mah bonus saja kalau di akhirat. Jadi kalau ketemu bini di akhirat apa namanya? Bonus. Yang penting ketemu bidadari. Yang penting ketemu Allah. Jadi ketemu bidadari, ketemu istri itu di akhirat tuh bonus saja. Kalau orang sudah sangat dekat dengan Allah, yang dia kepengen ketemu Allah. Kenapa? Karena Allah di dunia tak bisa dilihat dengan mata zahir. Allah hanya bisa dirasakan dengan al-basirah, mata batin. Tapi nanti di akhirat kita semua insya Allah diberikan kesempatan bisa memandang Allah dengan mata zahir kita. Sampai di sini moga-moga manfaat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, limna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.